Okay, so I record it. Oke, kita akan lanjut di skill selanjutnya. Oke, kita akan lanjut di skill ketiga. Nah, di skill 3 ini, kalau kemarin di skill 1 dan 2, kan kita fokus mencari subjek dan juga verb ya. Mana subjeknya, mana verbnya. Nah, terus juga ada beberapa struktur penyela. Nah, struktur penyela ini bisa berupa prepositional phrase, sama satunya lagi appositif, kan begitu. Nah, sekarang kita akan belajar di skill ketiga ini, kita akan belajar verb ing dan juga verb 3 yang berfungsi sebagai verb dan juga adjektif. Jadi verb ing dan verb 3 yang berfungsi sebagai kata kerja dan juga berfungsi sebagai kata sifat, seperti itu. Nah, verb ing dan verb 3 ini kemarin kan termasuk dari kata kerja juga ya. Bedanya kalau verb ing itu ketika jadi kata kerja, dia harus selalu ditemani dengan to be. Jadi harus ditemani dengan to be. To be itu apa saja? To be itu contohnya seperti is, am, are, was, were, be, been, being. Seperti itu. Begitu ya teman-teman. Jadi verb ing ketika dia jadi kata kerja, itu pasti dia akan ditemani dengan to be auxiliary. Sementara kalau verb 3, dia akan juga ditemani dengan kata kerja bantu atau auxiliary, yaitu have, has, dan had. Bisa juga ditemani, verb 3 juga bisa ditemani dengan to be auxiliary, kayak gitu. Bentar ya. Oke, terus kita lanjut lagi ya. Jadi ketika verb ing dan verb 3 itu menjadi kata kerja, maka verb ing selalu ditemani dengan to be auxiliary. Kalau verb 3 dia ditemani dengan have, has, atau had. Atau bisa ditemani dengan to be auxiliary juga. Auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Saya akan sering pakai istilah auxiliary. Nah, selain verb ing dan verb 3 itu berfungsi sebagai verb atau kata kerja, verb ing dan verb 3 itu juga bisa menjadi adjektif atau kata sifat. Kalau dia menjadi kata sifat, maka verb ing atau verb 3 ini tidak boleh diikuti kata kerja bantu apapun. Ya, jadi dia sendirian. Misalkan kayak drinking, jadi nggak boleh diikuti oleh is drinking atau are drinking, tapi cukup drinking aja. Terus verb 3-nya juga sama, misalkan verb 3-nya kan drunk, maka verb 3-nya itu juga sendirian, tidak boleh ditemani dengan have, has, atau had, seperti itu. Terus verb ing atau verb 3-nya ini, verb ing dan verb 3-nya ini harus dekat dengan noun atau kata benda, oke ya. Kalau verb ing dan verb 3 sebagai adjektif ini, maka harus dekat dengan noun atau kata benda. Jadi letaknya itu bisa sebelum kata benda atau setelah kata benda. Karena verb ing dan verb 3 ini berfungsi sebagai adjektif, maka dia harus dekat dengan kata benda. Contohnya apa sih? Ini contohnya example, interested girl, gadis yang tertarik. Ada juga interesting girl, yaitu gadis yang menarik. Nah, beda ya artinya. Jadi interest kalau verb 3 itu artinya lebih ke pasif, kalau verb ing itu lebih ke aktif artinya. So it's different ya, satunya pasif, satunya adalah aktif, seperti itu. Terus I am amazing, saya mengagumkan. I am amazed, saya kagum. Nah, seperti itu juga. Jadi kemarin kan ada yang sempat bingung ya, kayak interesting itu verb ing ya Miss ya, kok dia nggak jadi kata kerja. Nah, di situ berarti dia menjadi kata sifat. Karena ciri-ciri utamanya, ingat ya, sekali lagi teman-teman saya bilang, ketika verb ing dan verb 3 menjadi kata kerja, dia pasti akan ditemani dengan auxiliary. Verb ing ditemani dengan to be, kalau verb 3 biasanya ditemani dengan have, has, atau had, atau bisa juga to be. Tapi tidak dengan ketika mereka menjadi adjektif. Kalau menjadi adjektif, maka tidak ada auxiliary.
Jadi dia mandiri, verb ing dan verb 3-nya ini sendirian, tetapi dengan catatan mereka itu dekat dengan kata benda. Bisa verb ing verb 3-nya muncul sebelum kata benda, bisa juga setelah sebuah kata benda. Contoh misalkan yang setelah kata benda, contohnya seperti ini. The boy waiting me is my boyfriend. Laki-laki yang menungguku itu adalah pacarku, seperti itu. Jadi di sini subjeknya itu adalah the boy, waiting itu adalah adjektif atau kata sifat, verbnya itu adalah is, seperti itu. Ya, jadi waiting di sini ini adalah kata sifat atau adjektif. Kok nggak kata kerja, Miss? Kan tadi udah dibilang, kalau verb ini ada kata kerjanya, itu pasti ditemani dengan to be. Sementara kalau misalkan kalian ngasih to be, berarti kan dia jadi kata kerja. Nah, is-nya gimana dong? Kan kita sudah menemukan kata kerja. Kalau dalam sebuah kalimat kita sudah menemukan subjek dan verb, itu sudah cukup. Oke? Kalau ada verb ing dan verb 3, maka mereka harus menjadi kata sifat alias berubah posisi atau berubah status. Tapi kalau sampai verb ing dan verb 3-nya itu dikasih to be, berarti nanti ada dua kata kerja. Kalau ada dua kata kerja, berarti kalimat tersebut salah. Seperti itu. Oke? Nah, misalkan ada contoh di sini. The wallet bla 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 has been found by police. Subjeknya the wallet, verbnya adalah has been found. Nah, kira-kira di sini kata yang tepat apa? Ada yang ingin tahu? Lost. Oke, yes, jawabannya adalah lost. Karena pilihan kita, subjeknya the wallet, dia udah ada, verbnya ada has been found. Jadi kita sudah menemukan subjek dan verbnya. Tapi pilihan jawabannya di situ kebetulan harus kata kerja lagi. Nah, kan? Dan kata kerja yang bisa berubah fungsi menjadi kata sifat itu hanyalah verb ing dan verb 3. Nah, kalau kenapa nggak yang verb ing, Miss? Jadi jawabannya antara A dan C ya. Kenapa nggak losing? Kalau losing berarti nanti artinya aktif, artinya menghilangkan. Masa dompet yang menghilangkan kan nggak nyambung. Masa dompetnya yang menghilangkan? Dompet yang hilang ya, atau yang dihilangkan. Maka kalau artinya maunya pasif, maka kita menggunakan verb 3 yaitu lost. Kalau mau artinya yang aktif, berarti kita pakai yang losing. Oke ya, teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan, any question? Untuk Miss, topik. kalau head, silakan Mas. Oh iya, Aspen. iya, maaf. Miss, kalau untuk yang verb 3 tadi sebagai kata kerja hanya to be auxiliary-nya have, has, dan had ya. Iya, SMR-nya kalau nggak yang bisa ya. kalau yang verb 3 bisa dua, Mas. Bisa Ah, pakai have, has, had, atau to be juga bisa. to be is MR. Ya, to be is MR, is MR with word semua yang ada di sini. Yang ada di sini yang saya blok ini, semuanya juga ini juga bisa menemani verb 3. Oke. Intinya tapi kalau ada temennya berarti dia kata kerja. Jadi tidak bisa jadi kata sifat. Kata sifat dia harus dihilangkan ini auxiliary-nya, harus sendirian. Oke? Ya, apalagi Mas Ilapan tadi nanya. Gimana, Mas? Iya, Miss. Masih Mas Aspen masih mau tanya ya? Mas Aspen, atau mau nanya lagi? Cukup, makasih Miss. Oh iya, siap. Mas Ilapan apa nanya, Pak? Ya, buat kalau head itu buat verb 3 atau gimana, Miss? Kan has sama have itu kan buat singular sama plural ya. Kalau have itu? Oke. Have, has, had itu intinya memberikan makna sudah, Mas ya. Dan itu perfect. Kalau istilah tensesnya itu perfect. Have, has itu digunakan untuk present, dunia sekarang. Kalau had itu untuk dunia past atau masa lalu. Iya, bedanya cuma di masa doang sih. Cuman kalau yang present itu kan pilihannya ada dua, ada have, has. Baru kalau yang plural pakai have, singular pakai has. Tapi kalau yang had itu untuk semua subjek. Karena had itu kan termasuk ke verb 2 dan verb 2 itu tidak berubah apapun subjeknya. Tapi yang jelas have, has, had harus diikuti verb 3. Oke? Hanya beda masa doang. Oke, kalau udah silakan teman-teman kerjakan nih skill 3. Ada 25 soal. Ya, ini memang banyak banget nanti soal matematika kayak gini.
mungkin dalam kurun waktu 15 menit, 25 soal ini. Silahkan teman-teman kerjakan, sama kayak kemarin, tolong tulis correct or incorrect. Tulis jawaban correct kalau memang kalimatnya benar, incorrect ketika kalimatnya salah. Dan di sini kita fokus dalam verb ing dan verb 3. Kayak gitu. Oke, verb ing dan verb 3 jadi kata kerja, atau verb ing dan verb 3 yang mungkin menjadi kata sifat. Ketika verb ing dan verb 3 itu jadi kata sifat, pastikan ada kata kerja lain yang bisa menjadi kata kerja utama. Oke ya? Jadi nggak boleh terpancing dengan verb ing dan verb 3 aja gitu. Oke, silakan dikerjakan. Berarti sampai 8.30 nanti kita akan koreksi bersama-sama.
Oke, teman-teman sudah selesai. Miss. Oke. Oke, nomor 1, jawabannya teman-teman apa? Korek atau incorrect? Aku korek, Miss. Kenapa? Korek. Korek. Oke, kita lihat. Subjeknya apa? The artisans Subjeknya the artisan. Verbnya? were. Verbnya were demonstrating ya. Sampai akhir mas bacanya. Were demonstrating. Oke, jawabannya adalah correct. Oke, nomor 2. Correct or incorrect? Korek. Nomor 2, jawabannya apakah correct? Subjeknya apa? The fraternities Subjeknya the fraternities. Verbnya? are giving. Giving lah. Attract itu apa mas? Attract.
Itu verb juga, Miss. Iya dong, dan itu verb 1 loh. Oh, enggak. Kalau verb 1 malah dia tidak akan pernah bisa berubah jadi kata sifat. Berarti di sini ada 2 kata kerja. Iya, ya. Maka salah satunya harus mengalah. Ada yang menjadi kata sifat. Jadi kata sifat yang mana? Giving. Iya, harusnya giving kan? Berarti R-nya kan hilang. Harusnya R-nya hilang. Jadi harusnya R giving itu jadi giving aja. Jadi yang versi adjektif gitu. Maka jawabannya adalah Incorrect. incorrect. Ya. Nomor 3, jawabannya apa? Correct or incorrect? Nomor 3? Correct is Correct. Subjeknya apa? the first team. Subjeknya the first team. Verbnya? Is Is awarded. Iya, is awarded. Benar banget. Terus di situ ada winning. Kalau winning, itu adjective. kira-kira apa? Benar, adjektif ya. Adjective. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah correct. Oke, nomor 4. Incorrect. Subjek incorrect. Subjeknya apa? The speaker The speaker. Ada speaker. Verbnya apa? was ada double verb. Ada double verb ya. Ya, Satunya ada apa itu? was juga, Miss. Was trying. Sama satunya adalah Was often. was often Well, interrupted. often. Ya, berarti ada 2 kata kerja. Maka jawabannya Correct. jawabannya incorrect. Berarti kira-kira yang harus ngalah yang mana? Kalau mau Correcting. jadi Yang benar. ini. Was trying. Was Iya, trying. was trying. Harusnya trying aja karena yang paling dekat sama kata benda itu adalah was trying karena dekat sama kata speaker. Maka jawabannya adalah incorrect. Oke. Nomor 5. Correct. Oke, nomor 5 apakah correct? Subjeknya apa? The The fruits fruits. Subjeknya the fruit. Verbnya apa? were Verbnya adalah were rotting. Ada verb lagi nggak? nggak ada. Verbnya nggak ada lagi ya. Maka di situ ada carrying. Kalau carrying berarti apa? Adjective. Adjektif kan? Maka jawabannya adalah Correct. correct. Good. Nomor 6. Correct or incorrect? Ini masih belum yakin sih, Mas. Aku korek aja dulu. Correct aja dulu, oke. Subjeknya apa? Any students. Subjeknya any student. Verbnya apa? Who Should complete. Should complete. Oke. Di situ ada kata desiring. itu Ya. Adjective. Iya, adjektif ya. Maka jawabannya adalah correct. Oke, nomor 6. Oke, nomor 7. Karena ada adjektifnya, Miss ya. Iya, ada adjektifnya. Nomor 7, subjeknya apa? the advertising. The advertisement. Ya, the advertising. The advertisement. Verbnya apa? Were announcing. Were announcing. Terus ada lagi satunya itu apa tuh? Receive. 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 Tapi itu bukan subjek sih, bukan verb. Apakah itu verb? Coba. Jadi ada 2 kan? Ada Ya, were verb. announcing, kata kerja pertama, ada receive. Kira-kira receive-nya itu kan pakai ed. Ya. Kira-kira itu verb 2 atau verb 3? Verb 2. Verb 2 kan? Berarti dia bisa berdiri sendiri ya, Miss? Iya, kalau verb 2 berarti bisa berdiri sendiri. Karena verb kan artinya di situ kan menerima iklan yang mengumumkan sale setengah hari itu menerima banyak perhatian kan gitu kan? Ya, berarti receive-nya itu verb, subjeknya the advertisement, verbnya receive, berarti announcing-nya berubah jadi announcing aja. Ya. Kalau ini, Miss, kalau verb 3 dia bisa berdiri sendiri atau harus ditemani sama? Kalau verb 3 ya dia bisa berdiri sendiri dong, kan bisa jadi adjektif. Cuman di situ kalau ed itu kan dia bentuknya verb 2 dan verb 3 kan sama.
Iya. Iya, memang harus dianalisa. Berarti verb 2 itu nggak bisa jadi adverb. Nggak bisa jadi adjective. Kalau receive bisa jadi adjektif dong kalau verb 3, cuman di sini dia bukan verb 3. Oh, Arti yang dimau itu kan kalau verb 3 nanti artinya diterima Iya. kan, Mas? Kan di Iya, sini iya. artinya menerima, telah menerima. Berarti kan verb 2. Oke, Jadi oke. beda ya, kalau verb 3 itu maknanya pasif. Kalau verb 2 itu maknanya aktif. Masih seperti verb biasa. Harus tahu maknanya yang nomor 7 ya, Miss. Kalau tidak nomor 7 sebenarnya. Ketika verbnya itu bentuknya ed, itu tambah pusing karena Iya. verb 2 verb 3-nya bentuknya sama kebetulan. Sama. Jadi kita harus tahu apakah dia verb 3 atau verb 2. Ya, jadi nomor 7 jawabannya apa? Incorrect. Incorrect. Oke, nomor 8, subjeknya apa? The spices. The Subjeknya the spices, verbnya were quiet. subjeknya the spices, verbnya were aja. Were Berarti aja. jawabannya Correct. Incorrect karena harusnya was apa? Nomor 8 ya, Miss? iya, subjeknya the spices, verbnya were. Benar dong. Iya, flavoring berarti Adjective. flavoring itu adalah adjektif. Kirain aku tadi tuh spices itu bentuk singular gitu. Spices Itu plural ya, Miss? plural, Mas. Okay. Spice itu kan bumbu dong. Ya benar. Oke, nomor 9. Correct. Oke, nomor 11. Nomor 9. Subjeknya apa? The companies. The company. Verbnya apa? Offering. No, have. Oh, no, will have customer. Oke, di situ ada the company. Verbnya will have, benar. Berarti jawabannya correct. Kalau offering, Adjective. oke, offeringnya adalah adjektif, benar. Berarti jawabannya adalah correct ya. Oke, nomor 10. Incorrect. Oke, nomor 10 subjeknya apa? Those Travelers. travelers. These travelers, verbnya apa? Ada 2, are sama so. Report. Oke, ada are completing sama ada should report. Maka jawabannya adalah Incorrect. berarti jawabannya adalah incorrect. Berarti ada 2 kata kerja. Kayak gitu. Bentar, Miss, tadi yang 9 korek atau incorrect ya? Nomor 9 correct. Oke. Subjek, berarti di sini ada incorrect ya, karena ada 2 kata kerja. Berarti ada are completing, ada should report. Berarti jawabannya adalah nomor 10, incorrect. Incorrect. Oke, nomor 11, subjeknya apa? Miss, 11 sampai 15 itu redundant deh, Miss. Sama nomor 6 sampai 10. Iya. Oh iya ya, ini ya sama ya. Oke, berarti langsung lanjut nomor 16. Sorry. Sama, oke. Selanjutnya nomor 16 berarti. Miss mau nanya dulu. Mm-mm. Kalau soap itu dia ngaruh nggak ke plural sama singular? Enggak. Nggak ya? Enggak. Nanti kita akan belajar itu namanya modal auxiliary. Will, would, shall, should, can, could itu namanya modal auxiliary dan itu memang tidak berpengaruh subjek apapun. Itu auxiliary yang paling kuat sih. Karena dia tidak terpengaruhi dengan subjek apapun dan harus sama verb 1. Oke, Miss. Oke, apa-apa nanti ada di atas skill 7 sih. Oke, nomor 16. Subjeknya apa? Money.
The money. Verbnya apa? Was offered. Was offered sama satunya apa? Was not Was accepted. Offered sama satunya was not accepted. Berarti jawabannya adalah incorrect. Incorrect. ini adalah incorrect. Oke. Nomor 17, subjeknya apa? The car The Car. car Verbnya apa? placed had sama had already stopped. Ya, kan Oh, verbnya ya. nggak mungkin ada dua, Mbak. Iya. Berarti verbnya yang mana? List. Had already stopped. Had already stopped. Oke, kalau listed di situ berarti apa? Adjective. Bener banget. Kayak gitu ya caranya. Ya, nomor 18. berarti 17 correct ya, Miss? Iya, 17 korek dong. Ya, nomor 18. Subjeknya apa? The chapters First Subjeknya the chapters. Verbnya apa? were taught were taught Were taught sama will will be. will be. Ada dua ya. Iya. Maka di situ berarti verbnya yang mana yang menang? Yang will be lah. Will be kan nggak bisa ya kita jadikan kata adjektif. Berarti the satunya yang chapters jadi adjektif. taughting atau taught Berarti taught Eh. aja ya. taught Iya. aja Chapters karena taught, ya. pasif ya, Miss. Iya, karena pasif, benar. Ya, jadi tanpa were ya. Maka jawabannya nomor 18 incorrect. Nomor 19, subjeknya apa? The lowest harus baca. Subjeknya the loves, verbnya apa? Were back. Were back. Oke, ada verb lagi nggak? No. Nggak ada. Berarti Nggak jawabannya ada. adalah correct ya. Oke, nomor 20, subjeknya apa? The ports Subjeknya the port. Oke, apa? ada dua verb were Ya, which dua Were verb ya. rich sama Were were rich under. sama satunya adalah Were under. were under. were aja ya. Maka kira-kira yang bisa berubah jadi adjektif yang mana? Yang rich. Were rich. Harusnya were-nya dihilangin ya. Iya. Good. Maka jawabannya adalah incorrect. Correct. Oke, nomor 21. Subjeknya mana? Those Those Subjeknya ya. suspected. Verbnya apa? were arrested. Were arrested. Oke. Terus suspected di situ berarti adalah adjektif ya. Atau kata sifat. Yes. Berarti correct ya, Miss? Berarti nomor 21 correct. Nomor 22. Correct. Subjeknya apa? The pizza The pizza Subjeknya the pizza. Verbnya apa? is served. Deserve. Nggak ada kata kerja lagi ya. Iya. Oke, nomor 23. Subjeknya apa? The courses The courses. Verbnya apa? are list ada dua sama have sama several. have several. Ada are listed sama have. Have aja, teman-teman. Ya. Berarti kira-kira di situ correct atau incorrect, berarti? Incorrect. Oke. Incorrect ya. Berarti the bird itu nggak bisa jadi subjek ya, Miss? Subjek baru gitu. Karena dia nyambung ya. Yang mana, Mas? Yang the brochure sebelum have itu nggak bisa jadi subjek lagi ya? Nomor 23 yang page of the brochure. Iya. Ya nggak bisa dong. Oke. Karena itu kan punyanya on the second page of the brochure. Oke. Ya, nggak bisa. Oke, nomor 24. Subjeknya apa? All the tenants All the tenants. Oke, verbnya apa? were invited. Were invited. Oh, berarti jawabannya korek ya. Ya. Oke, nomor 25. Subjeknya apa? Any bills Any bills. Verbnya apa? will be credited. Be Will be correct. credited. Berarti korek ya. Correct. Iya. Oke, nah, good. Oke, sekarang kita akan lanjut ke skill 4. Jadi skill 4 ini, kalau skill 1, 2, 3 tadi kita masih membahas satu kalimat aja atau satu sentence. Kalau satu sentence itu berarti ada satu subjek, ada satu verb kan. Berbeda dengan skill 4 ke atas ini kita akan belajar 2 kalimat, 2 sentence. Jadi kita sudah belajar
menggunakan kata hubung atau conjunction. Nah, jadi agak sedikit susah ya, karena double nanti jadinya. Akan ada 2 subjek, akan ada 2 verb. Jadi, untuk conjunction yang kita pakai, di sini yang kita bahas di skill 4, yang pertama ada conjunction koordinatif. Koordinatif ini conjunction yang menurut saya paling mudah ya, yang paling sering kita pakai, yaitu and, but, or, yet, dan so. And itu dan, but tetapi, or atau, kalau yet itu akan tetapi, dan so itu artinya jadi atau maka. Nah, kata hubung ini letaknya itu harus di tengah. Oke, harus berada di tengah. Mereka nggak mungkin bisa di depan. Dan mereka akan menghubungkan kalimat pertama, terus conjunction-nya di tengah ini, terus kalimat kedua. Jadi kalau dibuat itu subject verb, conjunction ini subject verb. Gitu. Oke. Nah, ini yang paling mudah. Sekarang kalau conjunction yang jenis kedua yang kita pelajari ini adalah adverbial clause ya namanya. Jadi conjunction koordinatif kita bahasnya cuma 5 itu. Kalau adverbial conjunction atau adverbial clause ini conjunction-nya banyak banget ini. Ada di dalam tabel. Yang ada di dalam tabel semuanya ini adalah conjunction adverbial. Jadi ada after, before, since, as long as soon as, sampai also, even though, like, dan as, semuanya ini adalah conjunction adverbial. Mereka bisa terletak di tengah, bisa juga terletak di depan. Oke, kalau mereka terletak di depan, ya, maka wajib ada koma di tengah. Tapi ketika conjunction-nya tadi yang adverbial dia di tengah, maka tidak perlu koma. Jadi bentuknya bentuk yang biasa saja ya. Subject verb di depan, subject verb yang pertama, conjunction-nya di tengah, subject verb yang kedua. Bisa juga conjunction-nya di depan, habis itu subject verb, koma, subject verb yang kedua. Misal, contohnya adalah ini. After the rain stops, the sun shines brightly. Conjunction-nya yaitu ada di depan after, subjek yang pertama the rain, verb yang pertama stops, terus ada koma, subjek yang kedua the sun, verb yang kedua adalah shine. Berarti ini lengkap kalimatnya, karena ada 2 subjek, ada 2 verb. Terus, ketika conjunction-nya di tengah itu juga bisa. Contohnya adalah, the boy is humble, although he is rich. Subjek yang pertama the boy, verb yang pertama is, conjunction-nya di tengah yaitu although, subjek yang kedua he, dan verb yang kedua adalah is. Ketika ada conjunction di tengah, maka kita tidak perlu koma. Itu aja. Nah, jadi kita di skill 4 ini, sekali lagi, kita membahas 2 macam conjunction. Conjunction yang pertama adalah conjunction yang biasa, yaitu and, but, or, yet, so. Dan mereka hanya terletak di tengah aja, tidak bisa di depan. Terus, jadi kalau terletak di tengah bentuknya seperti yang atas ini ya. Subject verb, conjunction, subject verb. Mereka juga bisa terletak di depan. Oke, sorry. Conjunction yang di bawah, yang adverbial clause ini, dia punya 2 bentuk. Nah, bisa bentuk di tengah, bentuk yang biasa, atau juga conjunction-nya bisa yang ada di depan. Seperti itu. Oke. Teman-teman ada yang tanyakan, ada question? Halo, any question? Kalau tidak ada, Berarti conjunctions of adverbial ini udah mencakup semua ya, Miss? Atau nggak ada tambahan lagi gitu kan ya? enggak, Berarti kita tinggal ngapalin ini aja. Iya, conjunction adverbial cuma ini, Mas. Kan nanti kita ada conjunction lagi jenis 2 lagi, yaitu noun clause sama adjective clause. Jadi yang clause ini ada 3. Ada adverbial clause, noun clause, sama adjective clause. Yang adverbial clause itu yang ini aja. Tapi mungkin nanti beberapa dari mereka itu juga dipakai di noun clause. Dan mungkin juga dipakai di adjective clause. Cuman adverbial clause ada ini. Paling banyak itu adverbial clause. Ini semua. Ya. Jadi harus diingat-ingat. Tapi ini ada so, Miss. Kalau so gimana dong, kan tadi kalau adverbial clause kan bisa di depan. Karena so itu cuma bisa di tengah, maka tidak ada bentuk dia di depan. Oke, hanya untuk so sama so that. Oke? Ada lagi yang tanyakan, ada question? Kalau nggak ada,
Mungkin teman-teman bisa kerjakan soal ini, 15 soal. Oh, enggak ya, karena waktunya nggak cukup. Mungkin 5 soal atau setengahnya ya. Mungkin 7 soal ya. 7 soal nanti kita bisa bahas. Sisanya nanti bisa buat PR. Oke. Nah, 7 soal dikerjakan dari sekarang.
Oke, baik teman-teman, kita koreksi ya. Nomor 1, jawabannya apa? Incorrect. Incorrect. Kalau incorrectnya jelas banget ya, kenapa? Nggak ada. Nggak ada conjunction-nya. Benar, kalau ada 2 kalimat nggak ada conjunction pasti salah ya. Berarti jawabannya adalah incorrect. Oke, nomor 2. 2, Incorrect. Miss. Nomor Correct. 2, incorrectnya kenapa? Tadi kata Miss so nggak boleh di depan ya? Benar, so itu nggak bisa di depan. Secara arti dia nggak bisa di depan memang. So itu selalu di tengah. Kan kalau kita ngomong kan bla 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 bla, jadi kan gitu. Maka jawabannya adalah incorrect. Oke, nomor 3, jawabannya apa? Correct. Correct. Subjek yang pertama apa? The The lifeguard lifeguard Lifeguard. Verbnya will work. will work. will warn. Terus Subject Conjunction-nya conjunction-nya apa? Or. Or. Subjek yang kedua, She she. Verbnya apa? require. May require. Betul. Jawabannya adalah correct ya. Oke, nomor 4, Incorrect. incorrectnya kenapa? nggak ada subjek setelah Benar. Tidak ada subjek setelah yet, setelah conjunction. Sebenarnya ya, saya kasih tahu teman-teman, subjek itu bisa satu. Ketika kata kerjanya itu sama. Subjeknya sama, jadi kata kerjanya otomatis sama. Misalkan kayak, aku suka mangga, tetapi tidak suka apel, misalkan gitu. I like mango, but don't like apple. Jadi, I itu cukup satu aja di depan, karena kebetulan subjeknya sama. Tapi verbnya pun harus sama. Nah, karena setelah yet itu is, dan you itu nggak mungkin sama is, maka jawabannya incorrect. Oke? Jadi kalau subjek satu nggak masalah, verbnya yang harus 2. Oke. Miss, ini boleh ya jadi verb soap have itu subjek verb ya? Benar, bisa. Ya nggak apa-apa. Yang penting setelah should itu harus verb 1. Dan verb 1 kan itu kan have kan. Oh Setelah iya. have kan bisa verb 3. Bisa. Nggak apa-apa. Jadi campur antara modal sama verb 3. Oke. Nomor 5, subjeknya apa? Correct or incorrect? Correct. Correct. Subjeknya apa? The phone. 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 Verbnya apa? Wrong. Rank. Terus conjunction-nya apa? So, So. Terus subjeknya yang lagi kedua, The receptionist. receptionist. Verbnya apa? was. Not. Not able to get ya. Oke, jawabannya adalah correct, lengkap. Nomor 6, subjeknya apa? The citizens Citizen. Apa? Are becoming. Are are becoming. Conjunction-nya apa? More and more. When. no Whenever ya, whenever. Oke. Oh, whenever. Okay. Oke, terus subjek yang subjeknya kedua, lagi The accidents. the accident. Verbnya adalah yang kedua, Occur. occur. Oke. Nomor 7, Jawabannya correct berarti ya. iya, nomor 6 correct, lengkap. Nomor 7, incorrect. correctnya karena jelas banget. Ada Tidak ada conjunction. Ada conjunction-nya. Benar. Tidak ada conjunction. Oke, untuk nomor 8 ke bawah, kita akan bahas besok. Jadi teman-teman tolong dikerjakan sisanya ya. Oke, Oke, Miss. terima kasih untuk kehadirannya. Thank you very much for coming today. We will meet again tomorrow at 8 p.m. and see you tomorrow. Bye-bye. Bye, Miss. Thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.